wabarakatuh guys. Kembali lagi di channel YouTube aku, Rimnas Official. Terima kasih kepada teman-teman yang udah subscribe aku, dan selamat datang bagi kalian yang baru saja menonton video aku di sini. Oh iya, pada kesempatan ini saya akan membuat vlog terkait strategi pembelajaran yang tepat di masa pandemi. Selain itu, vlog ini juga untuk tugas UAS mata kuliah strategi belajar mengajar dosen mengaku Bapak Muhammad Irsyad MPD. Langsung saja ya, check it out. Ya, jadi udah 2 bulan lebih lah ya kita stay at home aja. Pembelajarannya pun beralih dari offline ke online. Ya, di masa pandemi ini ya, kita menggunakan metode distance learning atau metode pembelajaran jarak jauh. Ya, di sini saya akan menjelaskan ada 3 versi pembelajaran online ya. Yang pertama, kita bisa melalui WhatsApp. Di dalam WhatsApp tersebut kita bisa melakukan tanya jawab maupun berinteraksi langsung menggunakan chat maupun panggilan. Kemudian di WA tersebut kita bisa mencantumkan link YouTube yang sudah kita buat maupun menggunakan sumber lain yang bisa dijadikan sebagai referensi pembelajaran. Kemudian kita beri monitoring maupun evaluasi yang berbeda-beda ya. Untuk anak TK misalnya kita bisa mengarahkan orang tua untuk mengajari si anak. Misalnya tema hari ini tuh lingkaran, maka gurunya itu membuat media pembelajaran yang berbentuk lingkaran, kemudian mengajak orang tua untuk menyiapkan lingkaran tersebut untuk diajarkan kepada si anak. Kemudian untuk anak SD ya, kita bisa memberikan penugasan dengan menyimak video yang sudah kita bagikan, sekaligus menyimak buku panduannya atau LKS, kemudian menjawab soal-soal yang ada di sana. Itu juga bisa dilakukan untuk anak SMP. Lalu untuk anak SMA maupun anak kuliah, kita bisa menggunakan metode distance learning menggunakan WA tadi. Juga kita bisa menggunakan e-learning. Menggunakan e-learning karena kebanyakan seumuran kita sudah mengerti kecanggihan teknologi, jadi kita bisa menggunakannya, dan si guru tersebut bisa mengirimkan soal di sana, kemudian menugaskan kepada siswanya untuk menjawab soal yang ada di e-learning dan sebelumnya sudah diberi materi ya. Kemudian yang kedua, bisa melalui Facebook dan Instagram. Ya, di sana kan ada fitur live ya, atau siaran langsung lah. Di sana kita bisa mengajari anak-anak dengan siaran langsung tersebut. Kemudian yang ketiga, kita bisa melalui Google Meet, Zoom Meeting maupun Microsoft Teams lah. Di sana kita bisa video call rame-rame. Itu akan memudahkan proses pembelajaran karena lebih interaktif dalam kebersamaan meskipun melalui handphone. Nah, di sana kita bisa face to face, kita bisa lihat partisipan yang ada di sana, misalkan nyimak atau enggak. Jadi namanya live atau namanya online, kita bisa sama-sama tatap layar ya. Itu menurut saya lebih efektif menggunakan yang ketiga ini sih. Kemudian jika ada pertanyaan, apakah distance learning ini efektif untuk monitoring dan evaluasinya? Ya, jadi distance learning ini merupakan cara aja ya. Kalau keefektifan itu masih bisa sih, karena distance learning ini akan efektif jika didesain dengan baik dan benar sesuai dengan konteksnya, akses pesertanya, maupun kemampuan dari penyelenggara ataupun gurunya. Jadi pemilihan itu versinya banyak ya. Jika kita pilih dengan baik dan benar, maka hasilnya tidak akan beda dengan pembelajaran klasikal. Hanya saja ini online. Kita tidak bisa memaksakan ya harus menggunakan 3 versi tadi. Itu tidak. Ya, saya cuma memberikan contoh. Ini loh, contoh pembelajaran jarak jauh. Ini loh contoh dari metode distance learning. Itu tadi ya penjelasan dari saya terkait strategi pembelajaran yang tepat saat pandemi menggunakan metode distance learning. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Semoga bermanfaat. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.